Pertemuan kemarin kita sudah membahas juga sekilas di awal-awal bahwa di antara maksud dari nasihat itu milik kita bihi, sebagaimana yang tersebut di kita bihi. Ya, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, nasihat agama adalah nasihat milik siapa itu, kata para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, yaitu lillah, milik Allah, wa li kitabihi, dan milik kitabnya Allah, kitab sucinya Allah. Yang kita bahas kemarin maksudnya apa? Bahwasanya nasihat itu milik kitab Allah, milik kitab-kitabnya Allah. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah bahwasanya kita bisa menerapkannya, kita kaum muslimin menerapkannya dengan apa? Dengan beriman bil kutubis samawiyah, dengan beriman dengan kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya, seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan yang adalah Al-Quran yang sama-sama berada di tengah-tengah kita, yang diturunkan oleh baginda, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab tersebut pada saat itu, pada zamannya, kitab Zabur pada zaman Nabi Daud, dan juga kitab Taurat pada zaman Nabi Musa, itu merupakan petunjuk umat muslim pada saat itu. Dan saya tegaskan di sini bahwasanya semua nabi dan juga semua rasul agamanya sama, itu Islam. Agamanya sama, Islam. Tapi apa berbeda dari segi syariatnya? Nabi Musa syariatnya itu ada di kitab Zabur, Nabi Musa syariatnya di kitab Taurat, Nabi Isa syariatnya di mana? Di kitab Injil. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab terakhir, kitab yang terakhir itu Al-Qur'anul Karim yang ada di tengah kita, itu merupakan penutup dari kitab-kitab sebelumnya, penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti Taurat atau mengikuti Injil versi dahulu, maka dia tidak bisa dikatakan muslim, tidak bisa dikatakan muslim, tidak bisa dikatakan berislam. Kenapa? Karena syariat-syariat tersebut sudah terhapus dan tidak berlaku. Makanya Nabi SAW, sebagaimana dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man sami'a bi ma min yahudiyyin wa la nasraniyyin sami'a bi wa lam yu'minu bi illa adkhalahu Allahu an-nar," atau kama qala alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi SAW tidak ada seorang pun Yahudi maupun Nasrani yang dia mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Tapi kemudian dia tahu hal tersebut dan tidak beriman kepada aku, kata Nabi SAW, melainkan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam neraka. Dan ini iman yang harus sama-sama kita pahami. Dan kita tentang Injil yang ada sekarang atau kitab Taurat yang ada sekarang yang bisa dibilang mungkin masih ada, itu sudah muharraf atau sudah terdistorsi. Sudah ada perubahan. Dan ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita mau tahu di kitab Injil yang asli itu sebenarnya ada pengabaran, ada pemberitahuan bahwasanya nanti di akhir zaman ada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya detail disebutkan dalam kitab Injil tersebut, detail disebutkan. Makanya saking detailnya Allah mengibaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah, di awal-awal disebut bahwasanya ahli kitab, orang yang disebut ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir itu seperti seorang bapak mengetahui anaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum."
sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi tahu benar karena detail disebutkan. Dan kemudian Allah alam ada distorsi dan juga ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan yang sudah disebutkan di pertemuan kemarin juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, kitab terakhir, kalamullah al-mu'jiz, kitab Allah yang memiliki mukjizat. Kenapa Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai kitab Allah atau kalamullah al-mu'jiz yang memiliki mukjizat dan masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada nabi kita, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada nabi kita Muhammad SAW, dan mukjizat tersebut masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Betapa banyak sekarang penemuan-penemuan ilmiah itu sebenarnya sudah dikabarkan oleh Al-Qur'an, banyak sekali. Di antaranya misalkan yang saya kabarkan beberapa waktu lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan dua air laut mengalir. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, ada batas la yabghiyan yang tidak bisa batas tersebut membuat apa? Membuat satu sama lain dari dua air laut itu tidak bercampur. Dan itu terjadi dan ada di dunia ini ada. Bahkan seperti saya bilang, nggak usah dijawab luar negeri, di Indonesia teman saya pernah berdakwah di Mentawai itu melihat bahwa saya ada dua air laut berbeda warna, sama-sama mengalir tapi ada batas. Nabi SAW diwahyukan tersebut dalam Al-Quran disebutkan, beliau nggak punya satelit, beliau nggak punya mikroskop, beliau nggak punya, bahkan dia buta huruf, tapi beliau tahu hal tersebut dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali mukjizat Al-Quran yang belum tergali, ya. Bahkan nanti akan bisa kita rasakan terus sampai nanti akhir zaman. Al-Quran jadi merupakan bukan hanya kitab yang dibaca saja, tapi merupakan petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala tugaskan di dunia untuk beribadah, dikasih buku panduan. Ternyata kalau kita mau beli motor atau beli apa pasti ada buku panduan. Begitu juga kita di dunia ini ada buku panduannya. Apa buku panduannya? Al-Quran. Buku panduannya Al-Quran. Kalau orang keluar dari buku panduannya, bagaimana kalau misalkan mau dianalogikan orang beli motor ya dia nggak tahu sama sekali, dia nggak baca buku panduannya. Ya, ada yang juga dia nggak bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin motor tersebut, bahkan mungkin rusak. Begitu juga Al-Quran. Ketika seorang jauh dari Al-Quran, dia nggak berpedoman dalam hidup ini dengan Al-Quran, dia tidak mencoba mengetahui makna-makna isi kandungan dari Al-Quran, ya, kemudian diterapkan dalam hidup ini, maka dia hidupnya akan susah, ya. Hidupnya akan tidak tenang. Ya. Seandainya dia dapat kebahagiaan, maka kebahagiaan itu semu. Kebahagiaan itu adalah hakiki yang dia dapat, itu adalah hakiki. Kenapa? Karena kata para ulama, sebagaimana tubuh kita butuh nutrisi, itu makanan, maka hati itu butuh nutrisi, butuh gizi. Apa itu gizinya? Di antaranya adalah Al-Quran dan juga zikrullah. Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu momen, ya, pasti seorang pernah merasakan, ya, dia mungkin kalau kita baca kisah-kisah mu'alaf, ya, mu'alaf orang-orang Arab, ya, yang sudah bahasa nyobain maksiat dari A sampai Z. Itu maksiat mereka nyobain dari A sampai Z. Bahkan sudah menjadi apa? Saya pernah baca kisah menjadi ateis, ya, tidak percaya Tuhan. Alhamdulillah, dia sudah mencoba berbagai macam kenikmatan dunia lah, bisa dibilang. Tapi dia nggak dapatkan apa kebahagiaan yang dicari. Gersangan dia dapatkan gersangan. Dia mendapatkan gersangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya yang lembut mempertemukan orang tersebut dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan Islam, dengan dai, dengan Al-Quran, ya. Sehingga apa? Dia mendapatkan cahayanya apa yang dicarinya selama ini. Dan ini merupakan sudah sunatullah, sudah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah apa? Satu-satunya kalamullah, firman Allah yang masih terjaga originalitasnya, masih terjaga keasliannya dari sejak zaman Nabi SAW, ya, sejak zaman sekarang.
membaca dan menghafalnya. Karena dengan membaca dan menghafalnya, kata Syekh Mustafa Al-Bukhari, tahsulu harun nafs, kebersihan jiwa bisa didapat dengan membaca Quran. Kebersihan jiwa. Wa safaa'ud dhamir, kejernihan nurani bisa dibilang. Itu didapat dengan membaca Al-Quran. Wa ziyadatut taqwa, dan bertambah ketakwaan orang dalam Al-Quran. Bertambah dengan dia membaca Al-Quran, dia bertambah. Bahkan kalau kita lihat ya kisah-kisah dan juga teladan-teladan dari para nabi, dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, bagaimana mereka itu benar-benar intens hubungannya dengan Al-Quran. Ya, dan ini mungkin salah satu pengingat buat kita ya. Kalau di kita kan Quran ada di rumah, tapi berdebu gitu, nggak dibaca, atau Quran dibuka-buka. Nanti pengingat buat kita. Nabi SAW, para sahabatnya itu membaca Al-Quran dengan intens. Bahkan disebutkan ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Kalau tidak salah sahabat tersebut namanya Abdullah bin Amr bin As atau Amr bin As. Datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mewasiatkan kepada dia, hatamkan Al-Quran dalam waktu 40 hari. Kemudian saya bisa lebih dari itu Rasul. Ya udah hatam Al-Quran dalam sebulan. Saya bisa lebih dari itu Rasul. Ya udah hatam dalam seminggu. Saya bisa lebih dari itu Rasul. Ya udah hatam Al-Quran kata Rasulullah 3 hari. 3 hari. Dan jangan cepat dari itu kata Nabi SAW. Nah, disebutkan juga dari para sahabat yang bahwasanya bahkan rawi hadis ini yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu disebutkan dalam biografinya oleh para ulama bahwasanya Tamim bin Aus Ad-Dari, rawi hadis ini, dia pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu sholat. Itu gimana caranya? Ada caranya, fakta ini, fakta. Cuman kita terkadang kebayang kenapa? Karena beda zaman dulu, berkahnya waktu zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman sekarang mungkin kalau karena banyak kesibukan, banyak kesibukan duniawi dengan maksiat, alhamdulillah. Jadi waktu terasa kurang berkah. Zaman dahulu, ya, Tamim bin Aus ada hadis riwayat perawi hadis ini bisa menghatamkan dalam satu sholat. Bahkan banyak sekali kisah para sahabat menghatamkan dalam 6 hari, dalam sepekan. Yang paling maksimal dalam 40 hari. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka dulu zaman sahabat, zaman Nabi SAW yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai zamannya generasi yang terbaik. Mereka intens sekali dengan Al-Quran. Hubungannya apa? Dalam Al-Quran itu benar-benar kuat, sering sekali. Ya. Nah kita mungkin di zaman sekarang minimal jangan sampai sehari tidak membaca Al-Quran. Harus membaca Al-Quran walaupun sedikit, ya. Konsisten, ya. Walaupun sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Habul amali adwamuha wa inqalla kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal yang ajib, yang konsisten apa? Wa inqalla, meskipun sedikit. Meskipun amal itu sedikit, meskipun mungkin ada orang yang dia punya kesibukan duniawi sehingga dia mungkin enggak bisa membaca banyak, jadi terlalu wiridnya 1 hari 2 halaman misalnya. Atau wiridnya 1 hari misalkan 2 halaman. Bisa diatur, tapi dia terus konsisten tiap hari konsisten. Dan ada beberapa surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW setiap malam, ya, dibaca Nabi SAW setiap malam. Surat yang diantaranya misalkan surat Az-Zumar, surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu dibaca Nabi SAW setiap malam. Surat Az-Zumar, surat As-Sajdah itu dibaca Nabi SAW setiap malam. Kemudian yang sama-sama kita ketahui surat Al-Mulk. Ini setiap malam Nabi SAW membacanya. Dan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia berkata, dulu kami para sahabat Nabi menamakan surat Al-Mulk ini apa? Al-Munjiyah, yaitu penolong, penyelamat. Kenapa? Karena surat Al-Mulk dia bisa menyelamatkan seorang yang membacanya dari azab kubur. Surat Al-Mulk
kedudukannya itu menyamai sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama karena Qul huwallahu ahad ini berisi tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di Al-Quran itu kurang lebih sepertiganya itu berisi tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengisyaratkan bahwasanya seorang hamba harus mencoba untuk menyelami mengenal di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mengenal di dalam Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan muncul kekhusyuan dalam hatinya dia, sehingga ketika beribadah dia menemukan apa? Ladzah atau kenikmatan. Menemukan ladzah atau kenikmatan. Mudah-mudahan dalam satu kesempatan kita bisa sedikit membahas Asmaul Husna ini. Asmaul Husna. Dan ayat-ayat misalkan apa? Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini juga dibaca oleh Nabi SAW setiap malam. Sebutkan oleh Nabi SAW, man qara'a ayatain akhiratain min surat Al-Baqarah kafatahu. Atau kama qala alaihi wasallam, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka itu mencukupi dia. Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, ada ulama menafsirkan maksudnya mencukupkan itu apa? Mencukupkan dari yang lain. Ada ulama yang menafsirkan mencukupkan dia dari segala macam mara bahaya, segala macam hal-hal yang bisa mengganggu dia. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Contoh lagi misalkan dia sering membaca Nabi surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Itu salah satu sunnahnya surat Al-Kahfi dibaca. Ya. Surat Al-Kahfi yang merupakan surat yang memiliki fadilah keutamaan. Kata Nabi SAW, barang siapa man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumi Jum'ah atau lail Jum'ah, ja'alallahu baina jum'atain an-nur, ja'alallahu lahu nur baina jum'atain. Atau kama qala Rasulullah. Artinya adalah barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah jadikan cahaya di antara dua Jumat, di antara Jumat yang dia baca dengan Jumat yang setelahnya. Dan fadilah ini surat Al-Kahfi banyak sekali. Di antaranya lagi 10 ayat awal surat Al-Kahfi, ya. Dan juga disebutkan dalam hadis lain 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi ini harus dihafal. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia dijaga dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal ini suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan nanti dia akan keluar membuat kerusakan di dunia, dan dia merupakan ujian terbesar dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ujian terbesar dajjal ini muncul. Kenapa? Karena dajjal ini dia nanti akan Allah kasih kemampuan, akan Allah kasih kehebatan yang di luar nalar manusia. Dia bisa hidup orang mati, dia bisa bahasanya turunin hujan, bisa kemampuan yang jadi tidak hebat dan tidak kalah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan, Allah mampukan, ya, orang yang berada dalam barisan kufur, barisan kekafiran. Allah mampukan dia mempunyai kehebatan, mempunyai kelebihan. Allah mampukan dia secara duniawi, secara semata dunia kita.
dan juga apa? Dan juga dia pahami pasti tadabbur isi-isinya. Insya Allah dengan Allah akan menjaga dia dari apa? Dari segala macam hal-hal kerugian di dunia ini. Wa qadrun 'azimun wa syarafun. Dia akan ketika seorang Al-Qur'an dia akan mendapatkan apa? Kedudukan yang tinggi, qadrun 'azim wa syarafun, kemuliaan. Yanaluhul muslimu fa yusbihu syafatan bainan nas fid dunya wa darajatan 'aliyatan yartaqi ilaiha bi miqdari ma hufidha aw ma hafidha min ayati kitabin wa suratin fil akhirah. Jadi ketika orang Al-Qur'an dia akan dapat kedudukan yang tinggi pastinya, kemuliaan, dan juga dia akan derajatnya akan tinggi, derajatnya akan tinggi di dunia, dan juga akan mendapat apa derajat yang tinggi juga di akhirat. Kenapa? Karena nanti kita di akhirat tingkatan surga kita itu sesuai yang kita hafal Quran. Kita bukan misalkan kalau anas doang itu, tapi sudah kita dapat gitu kan? Anas di sini anas di tingkatan anas gitu. Surat anas saja kalau binas, binas, anas cuma di 6 tingkat bahasanya gitu. Apa dalilnya disebutkan? Wa Abu Dawud Tirmidzi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqrabuha. Nah, Imam Abu Dawud perawi hadis ini dan juga Imam Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat akan dikatakan bagi sahibul Qur'an, bagi sahibul Qur'an, bagi para pembaca Al-Qur'an, bagi para pembaca Al-Qur'an yang intens berhubungan dalam Quran, dan juga pastinya penghafal Quran ya di sini ya. Iqra wartaqi, nah bacalah dan naiklah. Warattil, dan bacalah Quran dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu kamu membacanya di dunia secara tartil, secara perlahan, secara apa? Secara tartil itu perlahan dan juga sesuai dengan hukumnya, hukum tajwid. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqrabuha, karena sesungguhnya tempat kamu, kedudukan kamu itu berada di akhir ayat yang kamu baca. Ayat yang kamu baca ini ketika mungkin kalau di akhirat dibaca Qul rabbina saya ketika malikinna saya ketika dalilna saya ketika. Nah, di mana kita berada di situ, ya udah berarti dah itu berarti bukan kita, gitu kan, bukan kita. Nah, ini merupakan apa? Merupakan motivasi sebenarnya buat kita supaya setidaknya kita apa? Bisa membaca atau menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat dari kitabullah Ta'ala. Dan terakhir sebelum nanti saya lanjutkan di pekan depan ya, di antara nasihat seorang muslim terhadap kitabullah yaitu apa hak-hak atau setidaknya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap kitabullah, di antara tadi membaca dan menghafalnya. Yang kedua adalah bitartibihi wa tahsini sauti bi qiraatihi. Kita membaca